nama aku Vincentus Calvin, umurku 20 tahun. Statusku saat ini adalah mahasiswa aktif dan juga freelance, yaitu di bidang desain dan juga ilustrasi. Proyekku selama freelance ini buat yang ilustrasi dulu ya. Itu lebih ke project pribadi atau personal, jadi kliennya itu perorangan. Jadi misalnya orangnya itu minta kita buatin karakternya dia itu dalam styleku sendiri gitu. Jadi dia itu karakternya misalnya dipakai buat game-game atau roleplay. Itu biasanya dia sudah punya karakternya, terus dia nyuruh aku buat ngegambarin ulang karakternya pakai styleku sendiri. Fokus ke arah ilustrasi atau ilustratornya itu sejak 2017 ya, 2017 sekitar SMA. Ya, SMA. Jadi sebelumnya itu gambarnya itu cuma sekedar buat iseng-iseng aja, cuma tiba-tiba waktu 2017 itu kayak pengen, oh ini kayaknya fokusku di bidang ini. Jadi ya akhirnya langsung mulai digelutin lebih nge-grinding ke bidang ilustrasi itu. Kalau masuknya ke freelance sendiri itu sekitar perpindahan ke 2018 ke 2019. Berarti juga pas SMA. Sekitar habisnya SMA gitu. Oke. Nah, sebagai seorang ilustrator atau desainer gitu, biasanya kamu pernah menghadapi kendala atau masalah apa selama kamu jadi ilustrator gitu? Jadi kalau misal di Indonesia ya, kalau misal dulu aku sempat ngambil beberapa pekerjaan itu dari Indonesia, freelance commission gitu, desain juga ilustrasi. Cuma kalau di ilustrasi sendiri itu harganya kendalanya ya itu di harga. Jadi misalnya kalau di Indonesia mau gak mau itu masang rate itu lebih rendah. Jadi misal kalau misal di luar ya, misalnya internasional itu harganya itu buat gambar portrait itu $60. Kalau misal di Indo itu 60.000 ya, 100.000 itu baru laku. Nah itu salah satu kendalanya itu harga. Terus yang kedua itu biasanya itu di deadline. Untungnya selama dapat klien dari luar itu biasanya nggak terikat sama deadline sih. Cuma biasanya dalam 1 bulan itu harus ku selesaikan. Cuma itu deadline buat aku sendiri. Jadi bukan dari kliennya. Cuma kalau dari Indo biasanya yang ngasih deadline itu yang desain. Jadi kan aku sebelumnya juga sambil ngambil beberapa pekerjaan dari desain ya. Jadi misalnya buat nge-branding gitu, biasanya kliennya itu mintanya mepet. Jadi biasanya itu minta itu 1 minggu. Jadi misal 1 minggu bisa nggak atau nggak, kalau gitu biasanya aku tanya ya, deadline-nya buat kapan kak kira-kira, secepatnya gitu. Secepatnya itu kapan gitu. Biasanya ya gitu sih kendalanya kalau deadline. Secepatnya itu Kak, mending itu kalau ngasih deadline itu yang spesifik sih. Jadi tanggal pastinya gitu. Kamu pernah nggak selama kerja jadi freelancer, baik ilustrator atau desainer gitu, dapat dari perusahaan besar gitu? Pernah nggak kira-kira? Perusahaan besar dulu sempat rencananya dapat, cuma nggak jadi. Soalnya waktu itu ada COVID ya. Jadi dulu itu sempat disuruh buatin kayak di luar ilustrasi sama desain sih, jadi lebih ke animasi gitu. Jadi disuruh buat waktu itu, kalau tahu League of Legends yang Wild Rift yang di HP itu waktu promo launching itu disuruh buatin kayak kampanye video animasi gitu. Cuma nggak jadi sih ya. Tapi aku sendiri juga sebenarnya nggak pede sama animasi, jadi ya nggak apa-apa deh, nggak usah gitu. Oke. Daripada nggak maksimal gitu. Betul. Menurutmu ilustrasi itu termasuk seni atau desain? Atau bisa dua-duanya? Kalau menurutku bisa dua-duanya. Soalnya kalau biasanya di internet ya biasanya dicari ilustrator, tapi ilustrator yang dimaksud ini desain grafis. Kayak bingung gitu. Kayak ini ilustrator atau desainer grafis gitu loh. Bingungnya di situ sih. Jadi kayak statusnya itu masih agak rancu gitu. Menurutmu Calvin, mengilustrasi sama menggambar itu beda atau sama? Bisa dibilang sama, bisa dibilang enggak sih. Cuma kalau aku lebih ke beda. Kok bisa?
menggambar biasanya itu ya kayak menggambar gitu, kayak menggambar. Kalau misal ilustrasi itu kayak belum tentu ilustrasi sih. Kalau misal dari katanya sendiri, ilustrasi sendiri itu kayak bisa mengilustrasikan dalam bentuk apa gitu. Misalnya mengilustrasikan atau ilustrasi sendiri itu juga bisa ilustrasi pakai hand drawing, bisa juga pakai vektor kan. Jadi misal kayak yang tadi aku bilang kayak ilustrasi tapi graphic design gitu. Jadi kalau bisa dibilang beda. Kalau menggambar itu kayak yang pertama aku bayangin kalau menggambar itu pasti gambar pakai tangan gitu, kayak gambar pakai raster gitulah. Jadi kalau ilustrasi lebih ke isa raster, isa vektor gitu. Sebagai ilustrator, style favoritmu itu apa, Vin? Kan ada macam-macam tuh pasti kalau ilustrasi saya. Style favoritmu apa? Style favoritku sendiri kalau misal di ilustrasi gambar ya, kalau misal gambar itu style favoritku itu semi realis. Jadi ada campuran realis sama animenya dikit gitu. Jadi kayak lebih ke style pribadi gitu, kayak personalize gitu anggapannya. Jadi itu kalau buat ilustrasi gambar. Kalau misal buat graphic design sendiri, kalau misal kayak desain poster atau desain apa itu banyak sih. Cuma belakangan ini aku lebih suka ke kayak Memphis sama anti design gitu. Memphis itu kayak apa ya? Pakai elemen yang geometris gitu. Jadi kayak lingkaran, kotak, pakai manfaatin shape lah gitu anggapannya. Kalau anti design sendiri itu dia desainnya itu lebih ke gimana ya? Kayak lebih ke street, kayak lebih ke cyberpunk gitu. Jadi kayak pakai font yang dekoratif terus campurin gambar-gambar. Terus kasih filter kayak gitu sih. Kamu punya palet favorit gak? Kalau palet favorit sih sementara ini gak ada, cuma kalau buat gambar sendiri aku suka kalau apa ya, kalau desain karakter itu biasanya satu karakter itu warnanya nggak lebih dari 3 atau 4. Jadi biar warnanya itu tetap nyatu, apalagi kalau misalnya complementary gitu. Jadi misal warna biru sama oranye atau biru sama kuning itu kan warnanya masih enak buat dilihat ya, kayak gitu sih kurang lebih. Kenapa kamu tiba-tiba mengambil ilustrasi sebagai hobi? Itu asal mulanya kayak gimana gitu? Kalau bisa dibilang sih udah dari kecil itu sukanya gambar. Jadi dulu itu kalau di rumah ya, itu biasanya temboknya itu pasti aku coret-coret. Biasanya coret-coret di tembok. Itu pun pakai bolpen. Oh no. Jadi sampai sekarang itu masih ada bekasnya di dinding rumah itu. Jadi mau dihapus juga ya anggap aja memori lah gitu. Nah terus mulai beranjak ke SD. Waktu SD sendiri itu juga kenapa apa ya, kayak tiba-tiba langsung mikir ada gambar, aku menggambar aja gitu, kayak gak pakai mikir, aku menggambar gitu. Terus selama SD dari kelas 1 sampai kelas 6 ekstrakurikuler itu gambar terus Gambar terus sampai 6 tahun gitu. Sempat ambil paduan suara, cuma aku tetap ngambil gambar gitu. Paduan suara. Dulu aku ikut paduan suara loh, jangan salah. Nah, habis itu lanjut ke SMP juga gambar terus sih. Jadi kayak tapi SMP ini aku mulai kenalan sama salah satu temanku, namanya itu Vero. Dia ini teman dekatku sampai sekarang, masih sekarang sampai kontak. Cuma dia itu anggapannya satu-satunya orang yang buat aku tertarik sama dunia ilustrasi. Soalnya SMP ini awal mula dia itu orang pertama yang nunjukin aku kalau gambar itu bisa digital. Jadi sebelumnya itu aku gambar itu masih manual, gambar di kertas itu. Terus dia nunjukin bawain drawing tab-nya gitu ke sekolah. Habis itu ya udah langsung nyoba gitu. Oh keren juga ya, kayak wih keren dulu bisa gini. Akhirnya waktu SMP itu aku nyoba beli drawing tablet, cuma masih belum jago gitu anggapannya lah. Jadi ya itu sih, jadi selama SMP itu aku masih sering pakai sketchbook. Anggapannya aku udah selama SMP itu sketchbook itu 6 ada palingnya. 6 itu udah penuh semua. Cuma aku juga sambil beranjak ke digital itu pakai drawing tab. Ya itu sih. Salah satu kendala ilustrator di Indonesia itu karya-karyanya dinilai underpriced gitu. Nah,
apa ya, kan stereotipnya kalau kamu sebagai ilustrator, saya sebagai desainer gitu, halah kan tinggal gitu aja, halah tinggal gambar ini itu aja kan gampang, kan itu gampang, kan besok bisa jadi gitu. Nah, gimana tanggapanmu terhadap stereotip orang-orang yang bilang kalau ilustrasi itu gampang, desain itu gampang, terus kayak gimana caranya kayak kita mau mengubah stereotipnya orang gitu? Buat sendiri. Singkat pada jelas ya. Oke. Jadi gini, apa ya, kalau misalnya gampang ya udah silakan buat sendiri aja. Terus ngapain kontak kita buat ngerjain buat kamu gitu loh. Kayak ya itu sih, kalau masalah underprice sendiri itu gimana ya, kayak ya kalau aku bilang sih di Indonesia sendiri ini kan masih anggapannya negara berkembang ya. Jadi kayak kalau ilustrasi sendiri, kalau misal buat kayak aku biasanya ngambil commission itu anggapannya itu kebutuhan tersier atau kebutuhan yang kayak ketiga itu. Soalnya ilustrasi kalau di luar sendiri, kalau di internasional itu kehitung luxury, kayak ya investasi yang tadi kamu bilang itu Kelso. Jadi kenapa di Indonesia masih underpriced? Soalnya aku masih merasa kalau di Indonesia itu belum butuh-butuh amat kayak ilustrasi buat kalau misal karakter sendiri itu. Cuma kalau buat perusahaan itu tetap penting sih. Makanya kalau misal kita ilustrasi kerja buat industri itu lebih diapresiasi daripada kalau kerja personal atau pribadi gitu. Tugasnya kita kan nggak selain bekerja pada klien, kita juga kayak harus mengedukasi mereka gitu kan, kalau misalnya kerjanya kita itu nggak gampang, kerjanya kita itu prosesnya juga panjang gitu. Nah, kira-kira kamu bisa bilang apa ke mereka supaya stereotipnya mereka itu berubah gitu? Apa yang bisa dikatakan ke mereka biar stereotipnya berubah? Jadi desain sama ilustrasi itu kita itu nggak sekedar jual gambar. Jadi yang buat gambarnya kita atau desainnya kita berharga itu biasanya makna, filosofi, sama apa ya, kita itu udah brainstorm gitu loh. Kita udah ngurusin konsepnya, dan itu kebanyakan orang-orang itu gak lihat di sananya. Yang orang-orang lihat itu pasti hasilnya kan. Makanya kenapa kita itu gak terima kalau harganya itu rendah, karena prosesnya itu gak cuma gambar gitu, gak asal gambar. Kita itu juga mulai dari brainstorming, kita nyari tahap-tahap, terus kayak strateginya apa gitu, konsepnya gimana ya di situ sih. Jadi kayak tahu diri lah gitu. Yang kalian bayar itu nggak cuma gambarnya, tapi juga hasil brainstormnya kita gitu. Itu sih. Jadi kalau misalnya orang-orangnya nggak bisa diedukasi ya udah pindah ke negara aja. makanya solusinya aku di sini. Kenapa aku nggak pernah ngambil klien dari Indonesia? Ya karena itu tadi. Klienku rata-rata internasional semua.